Baik, kembali lagi bersama saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lab yang keempat, yaitu use a port scanner to detect open ports. Jadi objektifnya itu di lab yang ini kita akan menggunakan Nmap, yaitu a port scanner, scanner port, dan network mapping, dan tool untuk detect open ports, untuk ngedetect port-port yang terbuka. Jadi Nmap itu, atau yang biasa disebut sebagai network mapper, itu open source utility yang berguna untuk network discovery and security auditing. Jadi kayak untuk mencari, untuk menemukan network dan untuk security. Jadi tugas utamanya itu adalah untuk scan local machines untuk menentukan potensial kerentanan yang mungkin terjadi di port-port yang terbuka dan yang tidak di-manage. Nah, semua workstation require open ports, jadi semua workstation itu sebenarnya membutuhkan open ports dan service untuk mengkomunikasikan perintah-perintah yang terbuka. Perintah-perintah seperti printing, sharing file, atau browsing web. Nah, administrator juga biasanya menggunakan Nmap ini untuk monitor host atau memanage service-service, kemudian juga menentukan host-host mana saja yang tersedia di network dan lain-lain. Nah, di sini juga kita akan dikenalkan oleh TCP dan UDP. Nah, ini adalah following list dari common ports. Yang pertama adalah File Transfer Protocol Data atau FTP data, File Transfer Protocol atau FTP, Secure Shell, Telnet, Simple Mail Transfer Protocol, dan lain-lain. Nah, ini juga ada security-nya local port, jadi itu untuk subject to a threat and process of vulnerability to a system. Nah, jadi yang kita gunakan yaitu CSI Lab VM, tapi karena saya menggunakan VMware, jadi saya menggunakan yang kedua, yang security. Oke, jadi kita akan jalankan lagi. Nah, kita akan run Nmap-nya. Sebentar, saya akan tutup dulu. Jadi kita akan menggunakan instruksi analis lagi. Kita akan menggunakan perintah yang ini, Nmap localhost. Oke. Muncul di sini sama persis dengan yang ada di perintah. Kemudian not shown. Oke. The result are a scan of the first 1024 TCP ports. Nah, jadi di sini yang terbuka itu yang 21 TCP Open FTP. Berarti yang terbuka di aku tuh yang FTP 21. Okay. Provide a description of the service associated with each open port. Nah, jadi yang terasosiat di aku tuh kan yang 21. Yang 21 itu adalah file transfer protocol. Nah, jadi file transfer protocol itu menurut yang sudah saya cari adalah suatu protokol atau petunjuk komunikasi standar yang memungkinkan pengguna komputer itu untuk mentransfer file komputer dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan menggunakan internet. Oke, jadi sesuai yang telah saya dapat, kalau kekurangan atau kerentanan dari FTP itu sendiri, yang pertama dia itu autentikasi teks biasa. Jadi nama pengguna dan kata sandinya itu dikirimkan dan dituliskan dalam bentuk teks biasa, sehingga dapat dengan mudah disalin oleh penyadap jaringan dan penyadap bisa memodifikasinya. Yang kedua, tidak ada enkripsi, jadi data yang dikirim melalui FTP itu tidak terenkripsi melalui kode-kode. Jadi siapapun yang bisa memiliki akses ke jaringan dapat langsung melihatnya tanpa verifikasi. Nah, yang ketiga, tidak ada pemindaian file. Jadi FTP tidak memiliki cara untuk memverifikasi file yang ditransfer, seperti nomor 2. Jadi dapat diunduh secara langsung dan dapat menjalankan langsung file yang diunduh
yang berisi malware. Ini akan saya salin dan saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian use administrative privilege with nmap. Jadi kita akan klik lagi sudo su localhost. Nah, password for analyst kita sabar. Oke. Portnya localhost. Nanti kita open yang di sini itu adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu di sini adalah PPT. Nah, kemudian kita cari tujuan dari UDP atau tujuan dari NTP itu sendiri. Oke, jadi Network Time Protocol atau NTP yang UDP-nya itu 1, 2, 3, purpose-nya itu atau tujuannya itu adalah salah satu protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu antar komputer dengan tujuan untuk menjaga sinkronisasi waktu di seluruh sistem komputer. Nah, jadi dia itu berguna untuk menyamakan semua waktu di komputer-komputer yang ada. Jadi dia waktunya itu general. Klik sini. Kemudian research the vulnerabilities atau kerentanan yang disebabkan oleh yang bisa terjadi di port-port ini. Jadi yang saya dapat itu yang pertama, jadi NTP itu rentan pada penolakan layanan atau kegagalan layanan disebabkan oleh kesalahan dalam fungsi mode kontrol. Nah, jadi yang berarti kalau misalnya NTP ini dapat menyebabkan program itu berhenti total. Jadi penyadap dapat memanfaatkan kerentanan penolakan layanan ini untuk memperoleh informasi sensitif dan menyebabkan aplikasi berhenti total. Yang kedua adalah serangan amplifikasi. Jadi NTP itu rentan terhadap serangan amplifikasi yang terjadi ketika penyerang itu dapat menggunakan sejumlah kecil sumber daya jaringan. Nah, yang berguna untuk menghabiskan sumber daya yang lebih besar sehingga akan rugi di aplikasinya sendiri. Yang ketiga adalah pengaturan waktu sistem. Nah, jadi karena ini adalah proses sinkronisasi, jadi penyesuaian waktu ini sebenarnya dapat mengganggu berbagai protokol keamanan yang sudah ada, yang protokol keamanannya ini bergantung dengan waktu sistem. Kemudian yang keempat, serangan refleksi. Jadi versi lama server NTP bisa rentan terhadap serangan refleksi dari NTP itu sendiri. Jadi ini akan saya copy paste ke Cisco-nya. Oke. Jadi selanjutnya setelah kita beralih ke sini, kita akan mengetikkan nmap -sc localhost. Nanti akan muncul sama persis seperti yang di sini. Oke. Jadi ada di sini ada 21 TCP, 2 TCP dan 23 TCP, dan kita akan coba buka SSH keys-nya atau security shell keys-nya dengan mengetikkan perintah nmap localhost. Nah, jadi SSH host key-nya itu akan aku ketikin di sini. Oke. Jadi berikut adalah SSH host keys-nya. Jadi how would attacker use this information? Bagaimana cara attacker menggunakan informasi host keys ini? Jadi host key ini atau security shell itu digunakan untuk melindungi data-data atau user data-data hostnya si programnya tersebut. Jadi dengan adanya kode ini, peretas dapat mengakses data-data dari user secara jarak jauh karena kode SSH yang melindungi data telah diketahui. Nah, bagaimana cara mencegah cyber attacker dari mencuri key information-nya? Yang paling pertama kita harus menggunakan
identifikasi password, identifikasi kode, kemudian setiap komputer harus memiliki malware dan security yang aman agar kode tidak dapat ditemukan dan diretas. Oke. Selanjutnya kita coba buka manualnya Nmap. Nah, di manual Nmap ini kita bisa lihat kalau Nmap itu sebenarnya itu network exploration tool dan scanner untuk port. Dan di sini ada SSH host key-nya, ada banyaknya, target specification, host discovery dan lain-lain. Nah, jadi you can use this resource to locate other available option of the Nmap utility untuk melokasikan opsi-opsi yang tersedia di Nmap utility. Dan kita oke. Kita sudah sampai ke summary. Jadi highly vulnerable ports yang kerentanannya banyak. Jadi adalah many ports must be open for a host to function in a normal computing and communication environment. Bagaimanapun, walaupun begitu, port-port yang umum harus dimonitor secara teratur dan untuk memastikan kalau mereka itu tidak diretas dan si portnya itu tidak menyediakan remote access kepada peretasnya. Nah, port 21 TCP adalah salah satu yang paling populer. Nah, ini itu didesain untuk menerima data dari satu host ke host yang lain. Nah, jadi biasanya attacker menggunakan port ini untuk unauthorized transfer atau transfer ilegal. Dan yang kedua itu ada telnet. Nah, ini itu untuk menyediakan authorized remote access to an IP host. Jadi itu menyediakan akses legal ke IP hostnya dan menyediakan data-data itu dalam bentuk plain text sehingga dapat disalin dengan mudah oleh peretas. Jadi sekian untuk presentasi saya lab yang keempat, use a port scanner to detect open ports. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.